Oke guys, masih di Akademi Undercover Profesor. Sekarang masuk ke episode 9. Bagi siapa saja yang baru mampir bisa maraton dulu dari awal biar paham ceritanya. Dan yang mau ngasih donasi bisa melalui Super Thanks ya. Langsung saja nih, enjoy the story. Pesta pun dimulai. Pesta kali ini tidak hanya dihadiri oleh para profesor dari akademi, banyak juga tamu yang diundang seperti orang-orang penting dari pemerintahan, para bangsawan, CEO perusahaan, dan masih banyak lagi. Dan ini juga menguntungkan bagi mereka. Para bangsawan itu bisa merekrut seorang profesor ke fraksinya dan sekalian bekerja dengan mereka. Banyaklah alasannya. Dan sekarang ada yang mendekati MC kita, dia dari Count Deckers. Belum ngomong langsung dikasih muka garang. Pokoknya maksudnya itu. Gua lagi sibuk nih, jangan ganggu. Dengan ini, sementara nggak bakal ada yang mengajaknya bicara. Kesempatan ini akan digunakan untuk mencari Esmeralda. Tapi masih aja ada gangguan. Kali ini terlihat suara Profesor Selena yang sedang kesulitan. Dia dirayu sama seseorang yang kenal juga belum udah sok-sokan akrab. MC kita membantunya untuk menjauh dari orang nggak jelas itu. Ya, seperti biasa adegan klise manhwa lah. Dia ini adalah Evan Luke, direktur perusahaan Luke. Sebagai direktur perusahaan dan seorang bangsawan, Evan ini memerintahkan MC kita untuk menjauh dari Profesor Selena. Mendengar itu, tangannya Profesor Selena gemeteran sambil memegang baju Profesor Luger Chelsea. Karena kesal, Evan Luke ini mencemooh dan mengancam akan dipecat dari Akademi Soren karena masalah sepele ini. Mengingat dia adalah direktur perusahaan Luke yang selalu memberikan anggaran ke Akademi Soren. MC kita kesel dan nantangin tuh. Emang kenapa kalau lu direktur perusahaan lu? Gua nggak takut. Kalau mau pecat ya silakan kalau bisa. Lagi klimaks-klimaks ya, datanglah Bu Rektor. Melihat itu, Evan malah mengancam Bu Rektor dong. Wah, ini baru aja jadi direktur, bukan ownernya aja udah sombong amat ya kan. Dan owner perusahaan itu adalah bapaknya si Evan ini, namanya adalah Theodore Luke. Ternyata bapaknya si Evan ada di sebelah Bu Rektor. Auto mingkem tuh anak pejabat arogan. Hahaha. Setelah damai, tapi nggak seru kalau udah damai aja, si Bu Rektor malah menyarankan untuk melakukan duel antara Profesor Luger dengan Evan Luke ini. Tapi mengingat si Evan nggak bisa sihir, maka duel akan diwakilkan dengan ajudannya. MC kita mah gas-gas aja, meskipun dia kesel sama Bu Rektor ini. Enak-enak udah damai malah dibikin begini. Ajudan Evan ini penyihir yang lumayan ahli lah, dan dia yakin kalau ajudannya akan menang. Tapi hanya beberapa detik saja sudah kelar. Memang bukan kaleng-kaleng MC kita yang satu ini ya guys. Setelah duel berakhir, Theodore Luke ini meminta Bu Rektor untuk memperkenalkannya kepada Profesor Roger Chelsea, tapi ditolak. MC kita sudah lega setelah konflik berakhir. Lagi jalan di luar, dia dipanggil Profesor Selena dan berterima kasih sudah menolongnya sebelumnya. Selain itu, MC kita juga diajak untuk berkenalan dengan Profesor-Profesor Spirit. Wah, ini adalah momen yang pas untuk mencari tahu siapakah Esmeralda. Singkat cerita, di meja sudah banyak profesor-profesor senior yang mengajar Spirit. Tapi pas diperhatikan satu persatu, gak ada reaksi yang mencurigakan dari mereka. Setelah mengobrol dengan mereka, gak ada tanda-tanda Esmeralda di sini. Sebelumnya MC kita tahu karakteristik Esmeralda itu kayak gimana, dan dia nggak ada di antara para profesor sebelumnya. Berarti Esmeralda itu bukan seorang profesor, tapi orang lain. Lagi haus ngambil champagne di sebelahnya, ternyata Silin yang jadi pramusajinya. Dia lagi nyobain part time job ya kan, lumayan buat ngisi duit jajan. Profesor Selena yang juga mengenalin basa-basi kalau asistennya juga bekerja di sini. Mendengar kata asisten, MC kita baru nyadar kalau dia belum memerhatikan murid. Ada kemungkinan si Esmeralda itu seorang asisten yang kemampuannya memang diakui oleh para profesor. MC kita memerhatikan asistennya Profesor Selena yang bernama Joanna Lovett. Sama juga dia jadi pramusaji di pesta ini. Tapi tiba-tiba dia pergi entah kemana. Diperhatikan terus ternyata cuma menaruh nampan di atas meja. Sepertinya MC kita terlalu waspada kali ini. Dari kejauhan juga terdengar ada bangsawan yang membicarakan mengenai aktivitas rakyat jelata yang membeli kain dalam jumlah besar. Dan mereka yakin kalau orang itu akan bergerak di industri pakaian. Sepertinya Violeta sudah mulai bergerak nih. Cepat juga. Para bangsawan itu juga yakin kalau mereka akan hancur dengan sendirinya.
Dari jauh MC kita menyayangkan tindakan para bangsawan itu yang selalu meremehkan aktivitas rakyat jelata. Pasti nanti mereka yang akan hancur, dan tiba-tiba gejalanya kambuh lagi. Gejalanya itu ada banyak bisikan yang menghantuinya ketika kekuatan sihirnya kurang. Tapi setelah minum pil, bisikan-bisikan itu pun menghilang. Akibat duel sebelumnya nih, kebanyakan menggunakan kekuatan sihir. Dari jauh terlihat ada Profesor Chris yang membuntutinya. Dia memergoki MC kita yang minum obat. Entah apa itu penyakitnya ya kan. Dari luar, terlihat orang-orang di dalam ruangan itu pada panik. Ada apa sebenarnya? Ternyata ada sosok monster api yang tiba-tiba muncul di dalam ruang utama. Semua orang mau melawannya, mulai dari penjaga dan sampai profesor-profesor spirit pun juga ikut bertarung. Terjadi pertarungan yang sangat seni, tapi gak ada serangan yang mempan. Sedangkan monster api ini bukanlah monster api biasa. Itu seperti magma yang juga lebih merusak daripada api biasa. Itu menunjukkan tingginya kekuatan spirit ini. Ini adalah spirit tingkat tertinggi, hampir menyamai penyihir tingkat 6. Walaupun menyeramkan, tapi ada yang aneh nih. Di bagian bawahnya itu ternyata dia nggak ada wujudnya, melainkan seperti keluar dari suatu wadah. Wah, memang ini adalah spirit yang dipanggil melalui media. Selain itu, pelakunya tidak ada yang tahu. Nampan silver yang ditaruh di atas meja sebelumnya itu yang paling mencurigakan. MC kita menduga pelakunya atau si Jonah Lovett adalah si Esmeralda. Niatnya mau mengejar orang itu, tapi terlihat Lin yang tertimpa reruntuhan bangunan. Di sisi lain, Lin baru saja sadar. Dia heran, ada makhluk besar dan menyeramkan tepat di hadapannya. Mau kabur tapi gak bisa bergerak sama sekali. Tepat pada detik-detik mau diserang, tiba-tiba Profesor Luger datang menyelamatkannya. Dan tiba-tiba udah pindah tempat aja. Ternyata MC kita ini menggunakan Aether Nocturnus ya kan. Setelah dikasih obat dan memastikan Lin baik-baik saja, Lin seperti familiar dengan Profesor Luger ini. Seperti bertemu entah di mana gitu. Tapi itu disangkal, mungkin salah orang. Dan Lin disuruh pergi menyelamatkan diri. Sedangkan beliau ini akan lanjut untuk memusnahkan monster itu. Aether Nocturnus. Profesor Fierano Dantis melancarkan serangannya, menghancurkan salah satu lengannya. Melihat itu semua orang bersorak gembira, ada harapan untuk mengalahkan monster yang satu ini. Dia mengadunya dengan spirit miliknya, tapi itu tidak berpengaruh banyak, malah spiritnya profesor itu yang kalah. Tangan monster itu pun tumbuh lagi. Melihat ini, semuanya benar-benar panik. Kenapa waktunya pas banget ketika Bu Rektor pergi ya kan? Apakah pelakunya memang mengincar momen ini? Tiba-tiba ada bayangan hitam muncul di atas monster itu. Ternyata itu adalah Profesor Luger Chelsea. Menggunakan Aether Nocturnus dengan mudah bisa pindah ke atas itu. MC kita langsung menyerang titik tertentu dan monster itu pun melindunginya. Melihat ini, profesor yang lain juga baru sadar kalau monster itu adalah monster panggilan melalui media. Gara-gara MC kita sudah kelelahan sebelumnya, jadi serangan barusan gak mempan dan dia gak bisa mengeluarkan sihir besar lagi. Dan akhirnya mengeluarkan jurus pemungkasnya. Dan akhirnya monster itu kalah. Sebelum menghilang, monster itu sempat mengumpat terlebih dahulu. Dia membenci manusia dan dia bersumpah akan membakar para manusia ini. Setelah kekacauan berakhir, MC kita mengobrol dengan Profesor Fierano. Dia memuji MC kita yang dapat menemukan kelemahan monster itu yang ternyata dipanggil melalui media. Dan metode ini merupakan metode yang para roh benci, yaitu pemanggilan paksa. Karena sejatinya kontrak manusia dengan roh itu merupakan pertukaran yang setara. Selain itu, dia juga baru tahu kalau ada roh yang membenci manusia. Selama ini yang dia tahu kalau roh pada dasarnya mewakili alam dan tidak punya pemikiran apapun tentang manusia. Profesor Fierano ini paham kondisi MC kita yang sedang tidak baik-baik saja dan tahu kalau MC kita mengalami gejala-gejala aneh seperti bisikan-bisikan yang entah dari mana asalnya. Karena ada beberapa kasus orang yang seperti itu bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Atau dengan kata lain, suara-suara itu merupakan pertanda kalau orang yang mengalaminya bisa berkomunikasi dengan makhluk di dimensi lain, di luar dimensi manusia. Dan menurut Profesor Ferino, pada dasarnya,
Jika orang itu menerima suara dari luar dimensi, pasti nggak bakal tahan dengan itu. Jika bisa tahan dan baik-baik saja, maka ada kemungkinan orang itu bisa berkomunikasi dengan para dewa. Tapi ya di sini MC kita berbohong kalau dia ini sebenarnya bisa menerima gejala-gejala suara aneh itu dari mana nggak tahu asalnya. Singkat cerita, MC kita di kafe sambil membaca koran. Kali ini dia menjadi Profesor James Moriarty. Isi koran itu memberitakan mengenai penyerangan pesta penyambutan yang diadakan tempo hari. Korbannya kebanyakan dari golongan bangsawan. Jika tujuan Esmeralda adalah memusnahkan kaum bangsawan, maka ini sudah setengah berhasil. Kalau langsung memberitahu pelakunya ke pihak akademi, pasti nanti MC kita akan disalahkan juga. Jadi lebih baik diam dan mengamati saja dulu. Lalu juga di koran terlihat ada Evan Luke, orang songong tempo hari. Ternyata dia adalah pimpinan rumah lelang Kunz. Akibat insiden tempo hari, dia jadi meningkatkan keamanan rumah lelangnya. Dan tak lama ada Violeta datang. Ternyata MC kita ini janjian dengannya. Mau melihat-lihat daerah kumuh yang sekarang sudah berkembang. Ternyata bisnis itu bukanlah sekadar bisnis pakaian, melainkan bisnis kreativitas seni, berbasis di daerah kumuh yang sekarang sudah terlihat hidup. Jalan sudah diperbaiki, dan juga kelompok lainnya yang ikut kerjasama, seperti Kirukus yang sudah membuat komedi musik menggantikan sirkus, lalu dari Old Kids yang membuat banyak majalah yang isinya dongeng, cerpen dari penulis yang tidak dikenal, dan juga toko jahit yang baru dibuka mulai membuat pakaian yang nyaman dan bagus dan murah. Setelah keliling, sekarang saatnya bertemu dengan orang-orang yang telah bergabung dengan organisasi UN Owen. Pertama adalah Alex. Orang ini terlihat bermartabat seperti seorang bangsawan, tapi nyatanya adalah penipu. Lalu anggota selanjutnya adalah Belaluna Vetana, orang yang bertanggung jawab atas produksi obat dan bubuk mesiu. Lalu selanjutnya adalah Pantos dan Arva. Semuanya pun memperkenalkan diri. Arva memanggil pimpinan atau MC kita ini dengan sebutan ayah. Ya walaupun bukan ayah kandung, tapi selama ini dia diajari apapun oleh MC kita. Di sini kita mengetahui kalau Pantos itu adalah beastman. Dan seperti bisnis pada umumnya yang fisiknya melebihi manusia. Jadi Pantos ini bekerja sebagai kekuatan tempur utama. Lalu Violeta. Awalnya dia nggak tahu kalau bakal diajak gabung dengan UN Owen nih. Karena rapat sebelumnya itu hanya untuk kerjasama bisnis. Ya walaupun awalnya bimbang, tapi setelah MC kita meyakinkannya, jadi gas aja lah. Setelah semuanya siap, masuk ke bagian intinya, yaitu agenda selanjutnya, merampok rumah lelang Kunz. Mendengar itu semuanya kaget. Tujuannya itu ada barang yang diinginkan MC kita, dan mau gak mau harus ngerampok lah. Walaupun begitu, tapi selama ini tidak ada yang pernah berhasil merampok rumah lelang itu. Keamanannya bener-bener super ketat. Ditambah lagi, ada artefak yang bisa memantau tempat penyimpanan atau brankas non-stop. Walaupun terdengar mustahil, tapi MC kita pasti punya rencana. Langsung dikeluarkan tuh gulungan blueprint dari rumah lelang itu sendiri. Kembali ke sekolah, terlihat ada Profesor Selena bersama dengan asistennya sedang mengobrol dengan seseorang. Orang itu ternyata adalah orang dari penyerangan tempo hari sebelumnya. Dia cuma khawatir. Kemudian MC kita basa-basi sama Profesor Selena nih, menanyakan keadaannya lah dan lain-lain sebagainya. Dan asistennya juga selamat. Melihat asisten Profesor Selena yang merupakan Esmeralda, MC kita benar-benar waspada. Muka datar itu sepertinya benar-benar bisa menghapus perasaan bersalah akibat insiden sebelumnya. Profesor Selena di sini masih merasa bersalah karena kurang bisa membantu saat insiden sebelumnya. Tapi MC kita meyakinkannya kalau Profesor Selena ini sudah memberikan bantuan yang sangat besar, yaitu bisa menenangkan orang-orang saat evakuasi. Jadi santuy sajalah, gak usah overthinking ya kan. Profesor Selena ini adalah orang yang bisa memberikan perasaan optimis kepada orang lain. Dan pada akhirnya kelas pun sudah mau dimulai. Mereka pun pamit pergi. Ternyata ada Sedina di belakang MC kita. Dia nggak suka Profesor Selena mendekati atasannya, si First Order ini. Dan MC kita memerintahkan Sedina untuk menginvestigasi seseorang, yaitu si Joanna Lovett. Beberapa hari kemudian di rumah lelang Kunz yang sangat megah dan mewah, terlihat Evan Luke, direktur perusahaan Luke dan juga manajer rumah lelang ini. Mereka sedang menunggu seseorang yang sangat penting karena berkatnya Evan ini bisa mengembangkan bisnisnya sekaligus mengembalikan kepercayaan ayahnya setelah kejadian tempo hari. Tak lama ada mobil yang berhenti di depannya.
dua orang turun, dia adalah Alex dan Pantos, dan mereka sedang menyamar menjadi bangsawan dari negeri lain. Nama samarnya adalah Mr. Arguara Musla. Setelah bersalaman dengan Evan Luke, mereka pun diantar ke dalam. Lalu dengan cepat Alex ini meminta tolong untuk menyimpan barang yang benar-benar penting, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Barang ini adalah bahan untuk membuat batu sihir. Mendengar itu, si Evan ini benar-benar bersemangat. Dia langsung menawarkan tempat teraman, yaitu brankas yang terletak di bawah tanah, dan mempersilahkan si Alex ini mengikutinya. Dan ternyata, lihat tuh, di kupingnya Alex ada sesuatu nih. Beberapa jam sebelumnya, ternyata memang ini adalah keahliannya si Alex. Dia bisa menyamar menjadi bangsawan di selatan. Alex ini yang akan mengurus segalanya, dan Pantos ini hanya perlu diam dan bertindak sebagai penjaganya. MC kita ini juga tahu kalau perusahaan Luke memang lagi butuh-butuhnya cairan sihir. Maka dari itu, si identitas si Alex yang sekarang adalah bangsawan yang lagi berbisnis peralatan sihir. Pasti si Evan Luke ini akan otomatis mendekati Alex. Dan sebelum sampai, MC kita memberikan alat untuk dipasang di telinga. Ini kayak walkie-talkie aja kan. Kembali ke rumah lelang, penyusupan berjalan dengan mulus. Semua detail akan disampaikan melalui walkie-talkie itu. Mulai dari lift yang harus diaktifkan menggunakan kunci dan dijaga kesatria berzirah. Dan masih banyak lagi. Tujuan mereka ini adalah ruang penyimpanan di bawah tanah di pelelangan Kunz. Dan singkat cerita, mereka sudah kembali dari ruang bawah tanah. Gak pakai lama, dia diperintahkan untuk kembali ke markas. Tapi sebelum keluar, ada seseorang yang dikenalnya, yaitu adalah mantan pacarnya yang bernama Enya Joiners. MC kita mengenal orang ini. Dia adalah orang dari otoritas atau dari aparat lah. Waduh, kalau ketahuan bakal berabe nih si Alex. Bakal langsung kebongkar kan semuanya. Langsung aja tuh dia pamit sama Evan Luke dan cabut dari situ sebelum ketahuan. Di markas, mereka langsung merencanakan perampokannya.